Update memburu pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Kasus Subang, Danu blak-blakan tentang Banpol ungkap saksi lain yang lihat ulas sang Banpol. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Muhammad Ramdhanu atau Danu, seorang saksi kunci kasus Subang blak-blakan mengenai pertemuannya dengan oknum Banpol berinisial U. Berawal dari pertemuan itu TKP perampasan nyawa ibu dan anak di Subang jadi tak steril. Kasus Subang adalah peristiwa Rajapati terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keduanya ditemukan meninggal dunia di dalam bagasi mobil Alphard tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dan kejadian yang membuat TKP jadi tak steril terjadi sehari setelahnya atau tanggal 19 Agustus. Danu pun mengungkap kronologi pertemuan tersebut. Ini setelah ia selama beberapa terakhir menjalani pemeriksaan di Polres Subang. Pemeriksaan dilakukan terkait sejumlah hasil penyelidikan polisi di lokasi perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Tersiar kabar jika sidik jari Danu ada di mana-mana di TKP ditemukannya jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, Tribun Jabar berkesempatan mewawancarai Danu secara langsung. Kepada Tribun Jabar, Danu membeberkan kronologi ia menerobos garis polisi serta membersihkan bak mandi. Ia mengatakan, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, ia berangkat ke depan TKP yang tak lain rumah kedua korban perampasan nyawa. Danu datang ke TKP karena disuruh oleh keluarga korban untuk menjaganya. Siang sekira jam 12-an waktu itu saya ke TKP disuruh sama keluarga untuk jagain TKP, ucap Danu kepada Tribun Jabar. Di TKP, ia pun berdiam di SMA Negeri Jalan Caga tepat di depan TKP. Namun, saat itu ia melihat seseorang berdiam diri di TKP. Tanpa pikir panjang ia pun mendatangi orang tersebut. Nah terus saya melihat orang itu diem di TKP, langsung saya samperin karena saya udah dapat amanat dari keluarga buat ngejaga di TKP, katanya. Setelah mendatangi orang tersebut, Danu mengira bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian. Danu langsung disuruh untuk memasuki TKP dan diminta juga untuk membersihkan bak mandi yang berada di TKP. Saya ngelihatnya itu bapaknya datang ke TKP, terus saya disuruh masuk yang bukakan pintunya juga sama bapak itu dan si bapak megang kunci rumah, katanya. Menurut Danu, di saat itu ia tidak sendiri di depan SMA Negeri Jalan Caga tersebut. Ia bersama dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Prestasi Nasional. Saya di sana enggak sendiri, ada teman-teman dari yayasan termasuk kepala sekolah juga ada di situ. Di SMA Negeri Jalan Caga cuman yang nyamperin hanya saya, katanya. Sebelumnya, nama oknum bantuan polisi, Banpol, juga menjadi nama yang disorot seperti halnya Danu. Dari informasi yang didapatkan, oknum Banpol tersebut berinisial U, dan kabarnya sering berada di Polsek Jalan Cagak. Banpol berinisial U tersebut merupakan sosok yang sangat dipercaya oleh anggota Polsek Jalan Cagak. Dapat diketahui, sosok Banpol sendiri turut meramaikan kasus dari perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Pasalnya, dalam pernyataan Danu sebelumnya, ia menerobos garis polisi yang terpasang di TKP serta membersihkan bak mandi diminta oleh oknum dari Banpol itu sendiri. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari oknum Banpol tersebut yang namanya mulai tercuat dalam kasus Subang. Sementara itu, pihak kuasa hukum Danu juga sampai dengan saat ini masih menunggu serta mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian perihal oknum Banpol yang menyuruh kliennya tersebut. Keberadaan sosok Banpol ini pun belum diketahui. Apakah sudah diperiksa polisi atau belum masih menjadi tanda tanya. Sejauh ini, pihak kepolisian sudah memeriksa 54 saksi agar dapat petunjuk dari kasus yang sudah menjadi sorotan publik tersebut. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.